Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi Big Data. Kelompok 2 sendiri beranggotakan Surdiawan Sandi NPM 025, Monika Kurniasari NPM 065, Paskalia Anggreni Puga NPM 067, saya sendiri Ervina Febianti NPM 075, dan Susi Lukita Widianti NPM 113. Yang pertama, itu adalah pengertian Big Data. Pengertian Big Data atau dikenal juga dengan istilah Mahadata dalam bahasa Indonesia merupakan limpahan data yang berukuran sangat besar, kompleks, dan melebihi proses daya tampung dari konversi sistem database yang ada, yang mana tidak bisa diproses menggunakan perangkat pengelola biasa atau konvensional. Nah, definisi Big Data itu sering dikaitkan dengan data yang berjumlah besar dan teknologi komputer. Hal ini dikarenakan perangkat konvensional itu tidak akan mampu mengelola data tersebut secara efektif. Nah, menurut Sawan, Big Data itu adalah kumpulan data yang besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, sehingga tidak bisa diolah menggunakan perangkat database rasional biasa. Karakteristik dari Big Data itu yang membedakan dengan kumpulan data-data biasa. Nah, karakteristik ini sering disebut dengan 5V. Yang pertama itu ada ukuran atau volume. Big Data yaitu sistem yang memiliki ukuran atau volume sangat besar. Nah, data ini tuh biasanya akan selalu bertambah setiap hari dan biasanya itu juga akan melebihi kapasitas server biasa. Nah, oleh sebab itu tidak bisa sembarangan komputer untuk mengelola Big Data ini. Diperlukan komputer dengan sumber daya yang cukup. Lalu yang kedua ada keberagaman atau variety. Selain itu, Big Data itu memiliki data yang beragam, meliputi data terorganisir dan data yang tidak terorganisir. Nah, keberagaman data ini itu perlu dipilah agar dalam proses analisis itu data lebih mudah. Lalu yang ketiga ada diproses dengan cepat atau velocity. Nah, Big Data harus diproses dengan cepat atau velocity sehingga dapat menghasilkan data yang aktual dan terbarukan. Hal ini tuh karena informasi itu harus dapat didapatkan dengan cepat agar tindakan lainnya untuk mengelola Big Data ini tuh dapat dilakukan segera mungkin. Lalu selanjutnya ada kualitas data yang valid atau veracity. Nah, volume, velocity, dan veracity itu merupakan istilah yang biasa disebut dengan 3V. Nah, istilah tersebut itu kemudian dilengkapi dengan istilah veracity dan value. Nah, veracity itu merupakan kualitas data dari ragam data yang diambil. Veracity itu berhubungan dengan kebenaran suatu data, sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk dapat dipercaya atau tidak. Kebenaran data ini itu menjadi penting, karena apabila mengelola data yang salah, maka informasi yang dihasilkan pun sudah tentu saja salah. Yang terakhir ada nilai atau value. Nah, value yaitu nilai yang bisa ditemukan pada Big Data. Nilai suatu data itu menentukan suatu tindakan untuk mengambil keputusan setelah memproses seluruh data yang ada. Saya, Paskalia Anggreni Puga, NPM 067, akan melanjutkan presentasi. Sejarah dan perkembangan Big Data. Big Data pada mulanya dikenalkan oleh seorang ahli analis industri bernama Doug Laney pada tahun 2000-an, di mana Laney ini menyampaikan permasalahan utama dari suatu data yang besar saat ini menjadi karakteristiknya, yaitu 3V, volume, velocity, dan variety. Perkembangan data kemudian melonjak pesat ketika media sosial atau berbagai layanan online lainnya mengumpulkan berbagai data dari usernya, seperti misalnya Facebook dan YouTube. Nah, kemudian pada tahun 2005, berbagai pengembangan software open source untuk menganalisis data ini dibuat, seperti Hadoop dan NoSQL. Nah, adanya teknologi Big Data ini pun membuat data yang sangat besar ini dapat dianalisis lebih baik, di mana teknologi ini memungkinkan data yang besar diolah secara murah dan juga mudah disimpan. Kemudian, Big Data ini terus berkembang pada era IoT atau Internet of Things, di mana pada era ini berbagai user dikumpulkan pada server untuk mendapatkan informasi yang berharga dari para konsumen IoT. Selanjutnya, cara kerja Big Data. Ada 5 langkah utama untuk mengambil alih struktur data besar ini yang mencakup data tradisional dan terstruktur bersama dengan data tidak terstruktur dan terstruktur. Yang pertama,
Tetapkan strategi Big Data. Jadi pada level tinggi, strategi Big Data adalah rencana yang dirancang untuk membantu Anda mengawasi dan meningkatkan cara Anda memperoleh, menyimpan, mengelola, berbagi, dan menggunakan data di dalam dan di luar organisasi. Kemudian yang kedua, identifikasi atau ketahui sumber Big Data. Streaming. Jadi streaming ini adalah data yang berasal dari Internet of Things dan perangkat terhubung lainnya yang mengalir ke sistem TI dari perangkat yang dapat dipakai mobil pintar, perangkat medis, peralatan industri, dan masih banyak lagi. Kemudian media sosial. Jadi media sosial ini adalah data yang berasal dari interaksi Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Kemudian data yang tersedia untuk umum. Jadi data yang tersedia untuk umum ini berasal dari sejumlah besar sumber data terbuka seperti data pemerintah ASGov, kemudian CIA World Facebook atau portal data terbuka Uni Eropa. Kemudian data besar lainnya dapat berasal dari danau data, sumber data cloud, pemasok, dan pelanggan. Yang ketiga, akses, kelola, dan simpan data. Jadi, sistem komputasi modern memberikan kecepatan, daya, dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk dengan cepat mengakses sejumlah besar dan tipe data besar. Yang keempat, analisis data. Nah, dengan teknologi kinerja tinggi seperti komputasi grid atau analytics di memori, organisasi dapat memilih untuk menggunakan semua data besar mereka untuk analisis. Nah, kemudian yang kelima, buat keputusan berdasarkan data. Dikelola dengan baik, data terpercaya mengarah ke analitik terpercaya dan keputusan terpercaya, di mana agar tetap kompetitif, bisnis perlu juga merebut nilai penuh data besar dan beroperasi dengan cara yang didorong oleh data, membuat keputusan berdasarkan bukti yang disajikan oleh data besar daripada insting. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlian Sandi, NPM 025. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu analisis Big Data. Teknologi maju yang digunakan pada saat ini memungkinkan untuk menganalisis data dengan cepat dan mendapatkan hasil yang akurat juga. Salah satu teknologinya yaitu dengan konsep analisis Big Data. Analisis Big Data adalah cara untuk menganalisis atau memeriksa data dalam skala besar untuk mendapatkan korelasi pola tersembunyi dan wawasan atau informasi lain yang menyangkut data. Nah, selain itu ada berbagai alat untuk Big Data. Yang pertama itu ada GPI. Alat yang biasa digunakan antara lain GPI yang merupakan perangkat lunak open source yang bisa dijadikan untuk sarana visualisasi dan analisis jaringan seperti layaknya Photoshop. Tetapi, data yang diolah tetap berupa data yang beraneka ragam. Yang kedua itu ada Python, merupakan bahasa pemrograman dengan spesifikasi tinggi yang dibuat oleh Guido van Rossum. Python adalah bahasa pemrograman yang memungkinkan untuk bekerja dengan cepat dan menyatukan sistem dengan lebih tepat. Yang ketiga itu ada Apache yang merupakan kepanjangan dari Niagara Piles. Adalah sebuah proses kerja perangkat lunak dari Apache Software Foundation. Program ini disusun untuk mengatur kerja secara otomatis pada aliran data antar sistem perangkat lunak. Yang keempat itu ada Netlink. Netlink adalah penganalisa teks dengan basis cloud dan visualisator jejaring sosial. Saya Monica Kurniasari, NPM 065, akan melanjutkan menjelaskan pada bab ini. Fungsi dan manfaat Big Data. Yang pertama, di dalam dunia bisnis, yaitu digunakan untuk mengenal pelanggan. Nah, perusahaan dapat mengolah berbagai data mengenai pelanggannya. Yang kedua, digunakan untuk membangun strategi marketing. Perusahaan dapat menentukan strategi yang paling optimal untuk memasarkan produknya. Dan yang selanjutnya, yaitu digunakan untuk memaksimalkan media sosial. Nah, anggaran dalam membelanjakan biaya iklan melalui media sosial atau Google Ads Manager akan lebih efisien. Manfaat yang kedua yaitu bagi pemerintah, yaitu digunakan untuk menentukan kebijakan yang perlu didahulukan.
Pemerintah dapat mencari informasi menggunakan teknologi ini untuk menentukan kebijakan prioritas. Yang selanjutnya digunakan untuk menyelenggarakan pemilu. Teknologi ini digunakan untuk memproses berbagai data kependudukan. Dan yang terakhir yaitu digunakan untuk alokasi anggaran yang tepat. Digunakan untuk memantau aliran dana yang masuk dan keluar sehingga pengawasan anggaran dapat dilakukan secara maksimal. Manfaat yang ketiga adalah dalam dunia kesehatan. Big data dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang cepat. Dengan dilengkapi teknologi-teknologi pendukung lainnya, Big data bisa menjadi penunjang utama untuk dunia kesehatan, menciptakan sebuah alat diagnosis yang merekam banyak gejala dan jenis penyakit tiap tahunnya. Data ini bisa digunakan untuk mengantisipasi atau mencegah lebih dini sebelum sebuah penyakit mewabah. Saya, Susi Lukita, NPM 113, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu tantangan dalam teknologi Big Data. Yang pertama ada kebenaran data Big Data. Big Data menghadapi berbagai tantangan yang harus dihadapi, salah satunya mengenai kualitas. Berkaitan dengan kualitas, kebenaran harus diperkuat karena informasi yang ada pada data adalah data mentah yang beberapa mengandung gangguan atau mengandung data yang salah. Yang kedua, sumber daya manusia. Keterbatasan SDM juga menjadi tantangan utama untuk menyediakan tenaga profesional dalam memproses big data secara baik. Perlu adanya pendidikan khusus yang berkaitan dengan mahadata karena teknologi ini akan semakin kompleks dari tahun ke tahun. Apabila dalam proses analisis data ini mengalami kesalahan, maka akan menimbulkan informasi yang kurang tepat. Yang ketiga, privasi. Semakin besar dan banyaknya data yang tersimpan, maka privasi pun harus dijaga dengan baik oleh pihak yang menerima data tersebut. Oleh karena itu, pengamanan terhadap privasi pada sistem big data perlu tingkat keamanan yang mumpuni, apalagi di zaman yang serba menggunakan lot dewasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Lukita, NPM 113, akan membahas kasus dari kelompok kami. Kasus tersebut tentang sistem informasi dan potensi manfaat big data untuk pendidikan. Pendahuluan. Ledakan informasi adalah tanda peluang dan tantangan yang akan dihadapi manusia di masa depan. Perkembangan volume informasi yang dipicu, ditransfer, dan diterima akan terus berlanjut dan semakin menggelembung. Bersamaan dengan itu, informasi juga meningkat. Teknologi siap memenuhi kebutuhan ini. Dengan perkembangan teknologi komunikasi yang memungkinkan komunikasi antara pengirim dan penerima yang berjauhan dalam waktu singkat. Akibatnya, batas ruang dan waktu menjadi semakin kabur. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan topik penting yang berkembang dalam berbagai kebijakan publik, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Sekarang kita telah memasuki era big data, era di mana ada pertumbuhan eksponensial dalam jumlah data sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi. Big data adalah istilah umum untuk setiap kumpulan set data dalam jumlah yang begitu besar dan kompleks yang membuat sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemrosesan data tradisional. Big data menjamin pemrosesan solusi data dengan yang baru dan varian yang ada untuk memberikan manfaatnya bagi bisnis. Pendidikan adalah salah satu sektor yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dari waktu ke waktu.
Pada setiap pergantian kekuasaan, sektor ini tidak kebal dari perubahan kebijakan. Beberapa kali di Indonesia, pendidikan telah mengalami perubahan kurikulum. Bahkan kurikulum terbaru 2013 dibatalkan untuk beberapa sekolah karena dianggap tidak pantas. Sudah saatnya bagi pemerintah dan sekolah untuk mencoba berkolaborasi dengan teknologi dalam hal ini. Salah satu teknologi yang dapat membantu adalah analisis data besar. Selanjutnya, pembahasan. Peluang yang ditawarkan oleh penggunaan teknologi informasi komputer dalam pendidikan begitu banyak jumlahnya, sehingga dapat mengarahkan pada pengalaman belajar yang lebih baik dan lebih menarik. Efek ini tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi juga transformasi model pendidikan. Contohnya seperti model jarak jauh ke model e-learning atau dan yang menawarkan pilihan baru dalam penyampaian, serta peluang baru dalam layanan pelatihan guru dan dukungan lain. Hubungan Big Data dengan bidang pendidikan prospek data besar pada saat yang sama membangkitkan pandangan optimis tentang masa depan yang kaya informasi, dan di sisi lain tentang kekhawatiran dampak negatif teknologi yang berdampak buruk pada pembangunan karakter generasi muda saat ini. Dampak perkembangan teknologi tidak terhindarkan, sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana mendidik generasi muda saat ini untuk menjadi pembelajar online yang baik, sehingga mereka dapat dengan bijak menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Karena era ini menjanjikan guru dan siswa era baru pembelajaran yang dipersonalisasi, penilaian formatif yang responsif, dan pembelajaran kolaboratif. Jadi, belajar tidak lagi hanya terikat dengan ruang dan waktu, pembelajaran juga dapat dirancang untuk diakses kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan media teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryawan Sandi, NPM 025. Baiklah, di sini saya akan mengajukan kasus dari teman saya, yaitu contoh keberadaan Big Data. Yang pertama itu ada contoh keberadaan Big Data yang dikelola dan disimpan, kemudian digunakan dalam dunia pendidikan adalah Dapodik atau data pokok pendidikan, atau Dapodik adalah sistem pendapatan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Karena tanpa perencanaan pendidikan yang matang, maka seluruh program yang terbentuk dari perencanaan tersebut akan jauh dari tujuan yang diharapkan. Yang selanjutnya itu alur Big Data dalam arah pembangunan pendidikan. Dengan ketersediaan data yang tepat, lengkap, valid, akuntabel, dan up-to-date tersebut, maka proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja program pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan lebih terukur, tepat sasaran, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, Departemen Pendidikan Nasional telah mengembangkan suatu sistem pendapatan skala nasional yang terpadu dan disebut dengan data pokok pendidikan, Dapodik. Dengan kemajuan teknologi data besar dan peran penting data besar untuk sistem pendidikan Indonesia, salah satunya adalah aplikasi PAKUES itu dapat menjadi solusi dari data besar. Nah, PAKUES sendiri adalah aplikasi analitik data besar yang dibuat oleh putra-putri Indonesia. PAKUES adalah sistem PAKUES Parallel Query yang merupakan teknologi analisis data besar untuk bisnis dan merupakan jawaban terhadap tantangan bisnis Big Data untuk mengembangkan strategi karena kemudahan operasi untuk kedua profesional bisnis yang tidak memiliki pendidikan atau pengetahuan tentang TI. Keuntungan dari PAKUES sendiri adalah bahwa PAKUES itu memiliki metodologi kerja yang disebut SECAV. Nah, yang terdiri dari pencarian, ekstrak, korelasi, agregat, dan visualisasi. Selain itu, PAKUES dapat melakukan permintaan tunggal yang memberikan berbagai manfaat di berbagai tingkat organisasi yang membutuhkan analisis data besar. Peran PAKUES. PAKUES adalah alat analitik data besar yang dapat memproses sejumlah data besar dari berbagai sumber data yang berbeda, yang terstruktur atau tidak terstruktur,
untuk dapat pola yang terjadi sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna dengan cepat. Nah, PAGWES itu memungkinkan perusahaan untuk tetap fokus dalam membuat keputusan dengan waktu yang lebih singkat dan sumber daya alam dalam upaya mereka untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, PAGWES itu terdiri dari bahasa pencarian yang unik, menggunakan kerangka peta, dan mesin pencarian sehingga dapat memproses berbagai data. Lalu metodologi kerja PAGWES itu bernama SECAV. Yang pertama itu adalah cari, perintah untuk mencari data dalam bentuk file, directory, indeks, database, dan HDFS. Nah, PAGWES itu hanya mendukung mesin pencarian seperti pencarian layanan internet. Lalu yang kedua adalah ekstrak. Nah, PAGWES itu tidak perlu data terstruktur atau tidak terstruktur karena PAGWES itu dapat mengekstraksi data on the fly. Lalu yang ketiga ada berkorelasi. PAGWES itu tidak seperti database rasional antara bidang dalam tabel yang memiliki hubungan satu sama lain. PQL dapat mentolerir dari satu data ke data lainnya. Lalu yang keempat adalah agregat. PAGWES itu memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data seperti jumlah, dan fungsi matematika dasar lainnya. Lalu yang kelima adalah visualisasi. Nah, PAGWES itu telah menyajikan model visualisasi yang cukup lengkap termasuk untuk keperluan analisis jaring sosial. Lalu yang terakhir adalah PAGWES dapat digunakan di berbagai industri, terutama di industri yang membutuhkan data dalam jumlah besar yang memiliki banyak variasi dan memprioritaskan hasil yang cepat dan akurat karena PAGWES itu dapat menyusun data dengan cepat dan akurat. Yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Analisis big data yang tersedia dan teknologi yang dibutuhkan untuk mengelolanya untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi manusia. Informasi ini diperlukan untuk membuat keputusan atau kebijakan penting yang pada gilirannya akan mempengaruhi kehidupan manusia nantinya. Dengan melakukan itu, data telah menjadi informasi. Informasi itu akan ditransformasikan menjadi pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Demikian presentasi mengenai kasus dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.